Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan nama Baitullah, tempat tugas Min 3 Beleng akan mempresentasikan tugas resume penelitian tindakan sekolah yang diberikan oleh Bapak Bambang Rudianto MPD. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi kita sebagai seorang kepala madrasah, sebagai seorang pengawas, itu seharusnya untuk peningkatan kompetensi itu harus kita laksanakan. Jadi kita fokus pada kesempatan ini yaitu peningkatan kompetensi pengawasan melalui menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan atau bidang pengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan ke pembuatan PTS, yang harus kita pahami adalah bagaimana itu konsep PTS, bagaimana menyusun proposal PTS, dan bagaimana mengevaluasi draft PTS. Baik, PTS itu adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pengelolaan pengawasan di sekolah secara profesional. Kemudian ciri-ciri umum PTS, menemukan masalah sekaligus terlibat menyelesaikan masalah. Kemudian subjek penelitian adalah guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan. Dan peneliti terlibat dalam satu tindakan nyata sebagai inovasi pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kemudian dilaksanakan minimal 2 siklus yang masing-masing siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian tujuan dari pembuatan penelitian tindakan sekolah memperbaiki situasi sekolah saat ini, meningkatkan mutu proses dan output sekolah, meningkatkan kinerja sekolah. Kemudian prosedur pembuatan PTS tentunya yang pertama ada masalah, kemudian perencanaan tindakan pertama, pelaksanaan tindakan kedua, kemudian ada pengamatan, dan refleksi yang pertama. Nah, itu siklus pertama. Dari siklus pertama ini muncul penulisan baru yang hasil refleksinya itu diteliti lagi dengan perencanaan yang kedua, pelaksanaan kedua, pengamatan dan pengumpulan data yang kedua, refleksi yang kedua. Dan itulah siklus yang kedua. Apabila dalam siklus kedua ini ada permasalahan yang belum terselesaikan, lanjut ke siklus selanjutnya. Dan kalau siklus kedua ini sudah cukup hanya permasalahan, ya cukup di siklus sampai siklus kedua ini. Kemudian dalam isu pembelajaran pada saat-saat ini yaitu dengan COVID-19 ini, yaitu dengan pembelajaran daring dengan pendekatan TIPEK. Jadi pendekatan TIPEK memadukan aspek knowledge, pedagogi, konten dengan teknologi. Kemudian penelitian semestinya pada masa COVID ini kita harus peneliti harus fokus pada pembelajaran daring. Peneliti dapat mengombinasikan pendekatan sinkronus melalui Zoom meeting, Google Meet, dan sebagainya. Kemudian asinkronus melalui WA Group, kemudian Google Classroom, semuanya itu untuk mendukung peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian inovasi pembelajaran daring menuntut strategi guru agar permasalahan mulai dari kemampuan guru beradaptasi dengan Zoom meeting, Google Meet, WA Group, kemudian Google Classroom yang khususnya untuk menyusun RPP daring pada KD masa pandemi COVID ini yang mengimplementasikan pembelajaran berbasis penemuan, memberikan kesempatan siswa belajar menemukan konsep, bukan diberikan konsep. Nah, itu adalah tantangan guru saat ini. Kemudian pembelajaran sinkronus dengan asinkronus adalah permasalahan nyata dan agar dapat dilakukan penelitian sehingga pembelajaran tidak semata melalui pemberian tugas. Kemudian sistematika proposal PTS, kemudian ada judul itu apa permasalahannya, bagaimana solusi pemecahkan masalahnya, kemudian di mana tempat penelitian. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada masalah itu bisa dari akademik, kemudian dari pengawasan manajerial, kemudian ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian berisikan pernyataan tentang perubahan yang diharapkan dari hasil PTS. Kemudian manfaat penelitian
Diberisikan yang tentang manfaat PTS bagi pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, siswa, dan sekolah pada umumnya. Kemudian di bab 2 ada kajian teori, kajian teoritis, kemudian acuan teori, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini ada kondisi awal, kemudian ada tindakan, dan ada kondisi akhir. Nah, di kondisi akhir ini ada siklus 1, siklus 2, dan siklus selanjutnya yang bermuara pada kinerja guru dan hasil belajar meningkat. Jadi kinerja guru dan hasil belajar meningkat. Nah, itu kerangka berpikir. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian, ada setting penelitian, objek penelitian, prosedur penelitian, kemudian indikator kinerja penelitian, ada sumber datanya, teknik dan instrumen, kemudian teknik pembahasan dan analisis data. Kemudian di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka, isi lampiran lampiran, contohnya RPP, kemudian ada instrumen, observasi, kuis, dan tes, hasil kerja siswa, kemudian dokumen lain. Kemudian kita evaluasi proposal PTS, kemudian setelah itu menjadi laporan PTS. Sistematika laporan PTS, itu ada pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka di bab 2, di bab 3 metode penelitian, dan di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di hasil penelitian ada kondisi awal, siklus 1, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, evaluasi, dan refleksi. Begitu juga di siklus 2. Kemudian ada pembahasan. Kemudian di bab 5 ada simpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Demikian hasil resume pelajaran atau materi tindakan penelitian tindakan kelas sekolah. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.